Tuhan, terima kasih kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Pak Dani, you are still on mute. You are still on mute. Shalom. Are you still on mute, Pak Dani? Ya, sekarang udah. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi. Senang berjumpa lagi. Ya, silakan Pak Dani. Tuhan. Ya. Well, apa kabar di sana semuanya? Mudah-mudahan COVID nggak sampai di sana. Baik, Pak. Tadi ini pagi ini jam 6 pagi kan semua saya instruksikan untuk bersih-bersih seluruhnya dipel semuanya pakai obat semuanya. Jadi ini sekarang bersih. Karena kemarin itu Erik kan di mesti karantina diri di mana di Pontianak atau di mana. Nah, kemarin balik ke kampus. Jadi saya pikir ya risiko ya. Karena ya itu terkenal mungkin masuk di berita-berita itu yayasan STTBI Bethel itu, sekolah seminari Bethel itu ada 36 orang itu kena virus. Terus masyarakat itu kan itu kompleksnya di Tanah Abang, di situ kan tempatnya FPI itu. Pada datang geruduk ke kampus itu diusir keluar semua. Jadi semua diungsikan ke ini sama kendaraan polisi, diungsikan ke tempatnya Wisma Atlet, tempat penampungan untuk orang-orang yang kena virus itu. Wow. Jadi itu enggak tahu mereka kena alasan apa begitu. Jadi seluruh penduduk di situ, di orang-orang FPI terutama yang minta supaya itu anak-anak semua itu diusir keluar. Wah. Diperiksa atau diusir keluar itu. Ya. Oke, silakan Pak. Baik, well pagi ini saya ingin melanjutkan kita minggu ini bicara tentang gereja Tuhan. Kalian semua di sana kan akan menjadi hamba Tuhan, pendeta-pendeta membangun gereja Tuhan. Jadi melanjutkan waktu beberapa minggu ini kita bicara tentang visi Tuhan ya. Dari kitab Efesus ada 5 gambaran yang kita pelajari yang menggambarkan apa sih yang Tuhan ingin bangun gitu. Nah, 3-4 minggu ke depan ini saya mau bicara tentang khusus lagi mengenai esensi daripada gereja itu apa. Harusnya kita itu membangun gereja menurut pola yang Tuhan sudah berikan, yaitu yang dari kitab Efesus, dan hari ini saya akan membahas dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya yakin itu semua sudah familiar sekali. Tapi hari ini kita bicara tentang discipleship driven church ya. Sebentar, saya akan share screen. Share screen. Ya. Oke. Oke. Ini yang kita mau bicarakan hari ini mengenai discipleship driven church. Kita bisa membuat gereja ada vision driven, power driven, purpose driven, tapi kita mau bicara tentang discipleship driven church. Gereja yang esensinya adalah pemuritan. Gitu ya. Mari kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, Yesus berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau sampai segala kuasa di surga dan di bumi itu diberikan, dan kemudian katakan, karena itu pergilah, berarti misi yang dia berikan kepada kita itu apa penting, besar atau tidak? Penting, Maksudnya Pak. begini, besar sekali kan? Dia bilang, ini kita disuruh pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, itu bukan sekedar perintah yang enteng itu, karena untuk kita bisa memenuhi panggilan ini, untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku, Yesus memberikan kepada kita segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, saudara, coba saudara renungkan sebentar. Jadi Yesus bicara sama kita, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia bukan ngomong gitu untuk bangga-bangga, nih aku punya banyak kuasa. Karena habis itu dia ngomong, karena itu. Nah, artinya apa? Semua kuasa ini di surga dan di bumi diberikan padaku. Karena itu, kamu pergilah untuk menjadikan semua bangsa muridku. Berarti ini suatu hal yang sangat penting. Betul nggak, saudara? Sampai kita ini diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini ayat yang terakhir dari kitab Matius, saudara. Jadi kalau ngomong ayat terakhir kan itu paling penting sekali. Perkataan Yesus paling penting. Perkataan dia terakhir, pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu harus sangat ditanggapi serius. Kita dipanggil untuk menjadikan bangsa-bangsa itu murid Tuhan. Kita nggak dipanggil untuk bikin gereja yang gede, banyak orangnya semua, tapi you nggak kenal, nggak memuridkan mereka. Itu bukan itu panggilan kita. Panggilan kita adalah menjadikan orang-orang itu dari orang nggak kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan, dari kenal Tuhan menjadi murid Tuhan. Nah, bedanya kalau sekedar pengikut Tuhan dan murid Tuhan itu ada bedanya nggak? Ada, saudara. Karena kalau murid Tuhan pasti ikut Yesus. Tapi kalau pengikut Tuhan, belum tentu dia murid. Bisa cari roti aja, cari makanan aja. Ada maunya dia. Bisa ada maunya. Jadi berbeda. Apa ciri-ciri murid daripada Tuhan Yesus? Nah, itu kita mau bicarakan pada hari ini. Ya. Kembali kepada screen ini. Ini ada satu quotation dari orang-orang yang berada di Iran saat ini. Di Iran ini sekarang sedang ada revival, saudara. Ada kebangunan rohani yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada KKR, nggak ada crusade, nggak ada gerejanya, tapi terjadi secara organik dari rumah ke rumah. Selama 2 tahun ini sudah 200.000 orang terima Tuhan Yesus di Iran. Amin. Dan nggak ada pendetanya. Kebanyakan bahkan dipimpin oleh wanita-wanita. Mereka ngomong gini, if you plant churches, you might make disciples. But if you make disciples, you will plant churches. Artinya, kalau Anda memulai gereja, mungkin Anda akan menjadikan beberapa orang jadi murid. Tapi kalau engkau memuridkan orang, kamu pasti akan menanam gereja. Wah, itu suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya.
inilah yang namanya definisi daripada yang namanya murid. Dia katakan begini, kan pergi, jadikan semua bangsa muridku, dibaptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ini, saudara, teaching them to obey everything I've commanded you. Ya, kalau bahasa Indonesianya tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Teaching them to obey. Jadi bukan cuma melakukan ya, obey itu tunduk dan melakukan. Taat, patuh untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Makanya tadi saya pakai bahasa Inggris ini, karena kata obey itu lebih kuat dan lebih serius daripada kata melakukan. Ya. Ini adalah definisi seorang murid. Jangan bilang saudara itu murid Tuhan Yesus, kalau saudara tidak patuh, taat, tunduk, dan melakukan segala sesuatu oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Nah, ini ini nggak populer sih, saudara. Kalau saudara khotbah begini memang kalau yang gereja yang bisa besar-besar gitu, banyak sekali jumlah orangnya, saya mendengarkan khotbahnya jarang ngomong sampai yang begini. Tuntutan untuk tunduk, patuh, taat, melakukan segala sesuatu. Biasanya malah mereka dihibur firman Tuhan yang mengatakan ini dan itu dan membuat kita tuh merasa empowered, uplifted, diangkat dan dikuatkan, semuanya begitu. Tapi ini kalau kita mau ngomong pemuritan, ini pemuritan, saudara. Nah, saudara tahu gambar ini ya, ini menara Pisa. Menara Pisa itu miring, saudara. Ya, Menara Pisa ini dibangun itu tahun 1173, tapi dari permulaan itu udah ada masalah karena terdapatnya air tanah di sana. Mereka cuma bisa menggali untuk fondasi itu sedalam 3 meter. Nah, 3 meter itu nggak cukup untuk bangunan yang setinggi ini, saudara, 8 tingkat ini. Waktu mereka membangun tingkat pertama, baru tingkat pertama, itu bagian selatan daripada menara ini sudah mulai ambles. Dan mereka, bukannya mereka gali kembali fondasinya, saudara. Tahu apa yang mereka lakukan? Diterusin. Ini ya, bukan ini. Jadi bagian sini nih, kelihatan nggak nih? Jadi tingkat kedua ini. Nggak lihat. Mungkin. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Okay. Mungkin pakai ini. Kalau mau pakai ini pakai annotation. Nah, ini kalau ini kelihatan. Ah, itu kelihatan. Kelihatan, Nah, Pak. Jadi waktu bangun bagian yang pertama ini udah mulai ambles. Bukannya dibetulin fondasinya, ini bagian sini nih, tingkat kedua sini, sebelah selatan ini, dibuat lebih tinggi, 3 cm lebih tinggi daripada bagian sini. Itu yang mereka lakukan, berusaha kompensasi gitu. Jadi kalau saudara lihat benar-benar, ini sebelah sini tuh lebih tinggi dari sebelah sini. Oh, iya. Dan kemudian sebelah sini ini, tingkat dibikin lebih tinggi lagi, saudara. Jadi sebetulnya kalau dilihat ini ya, menara ini sebenarnya melengkung. Melengkung karena bagian selatannya ini dibuat lebih tinggi daripada sebelah sininya. Mereka tidak membetulkan masalahnya, tapi mereka membuat kompensasi demi kompensasi, saudara. Dan itu yang terjadi. Dan semua bisa mengatakan bahwa menara ini sangat indah, great facade, artinya tampak luarnya itu sangat indah, tapi dasarnya ini tidak betul. Dasarnya ini buruk, makanya miring. Ini sampai kira-kira tahun berapa ya? Tahun 80-an itu udah hampir ambruk, saudara. Udah bagian atasnya itu udah miring sebanyak 5 meter, saudara. Dan kemudian akhirnya dengan biaya yang puluhan juta dolar, mereka menggali betul dan kemudian mereka membuat counterweight system di bawah, sehingga akhirnya mereka mengatakan
Ya, ini mereka membuat koreksi, nggak banyak koreksinya karena kalau akhirnya ini menara ini lurus, udah nggak ada yang mau lihat lagi kali, karena dia terkenalnya karena miring, gitu ya. Tapi dijamin katanya 200 tahun ke depan tidak akan ambruk karena fondasinya sudah dibetulkan. Nah, saudara, 200 tahun lebih masalah ini nggak pernah dikoreksi dan masalah ini terus berlangsung dan akhirnya hampir ambruk dan menara ini menjadi satu kesaksian bahwa tampak luar yang sangat indah itu tidak bisa menolong kalau fondasi itu buruk. Nah, banyak sekali orang Kristen hidupnya seperti begini. Makanya kita suka kaget-kaget kalau dengar tiba-tiba ada pendeta terkenal gitu ya. Wah, yang pelayanannya hebat, gerejanya gede. Tahu-tahu, wah terbongkar melecehkan seorang wanita gitu ya. Seorang gadis dari terus Hilang, kita semua, hilang suaranya. Ya, kita bisa heran-heran kok bisa begitu, kelihatannya hebat, pelayanannya besar, gerejanya besar, kok tiba-tiba sekarang masuk penjara karena melecehkan seorang gadis yang adalah jemaatnya sendiri. Kok bisa begitu? Nah, masalahnya memang orang tuh hanya bisa melihat apa yang kelihatan. Yang di luar itu kelihatan dihias bagus sekali, diukir-ukir, dibikin begitu tinggi dan megah. Tapi fondasi itu nggak kelihatan, saudara. Fondasi itu yang membuat akhirnya tiba-tiba menara yang begitu besar dan indah, tahu-tahu bisa ambruk. Nah, kita suka dengar kan, pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta terkenal, tiba-tiba skandal keuangan, skandal wanita, dan sebagainya. Kita banyak sekali contoh. Bahkan salah satu pendiri gereja yang sangat terbesar di Indonesia itu sampai begitu. Akhir hidup, masih hidup sih, cuman wow. Dalam masa tuanya sampai begitu. Ternyata jelek sekali kesaksiannya. Itu masalahnya kenapa? Karena kita lebih suka fokus dengan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan, yaitu fondasi yang sangat penting sebetulnya. Nah, fondasi ini apa sih? Nah, fondasi ini adalah to obey everything I have commanded you. Nah, ini di Lukas pasal 6, kita akan baca di sini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, serta apa? Melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Nah, ini saudara. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Itu yang tidak terjadi di Menara Pisa. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kita lihat di sini ya, soal fondasi ini. Perbedaan rumah yang rubuh sama rumah yang tetap berdiri adalah fondasinya. Betul, saudara? Ya, betul. Nah, mengenai fondasi ini, Tuhan mengatakan begini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya. Nah, itu saudara. Datang, mendengar, dan melakukan. Ya, datang, mendengar, melakukan. Itu adalah sama dengan orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar rumah itu di atas batu. Jadi, kita bisa kembali tadi kepada Menara Pisa yang begitu indah, terhias luarnya, tapi miring dan hampir ambruk karena dasarnya nggak betul. Itu adalah gambaran banyak sekali hamba-hamba Tuhan
yang pelayanannya hebat, kelihatannya hebat sekali, ngomongnya hebat, gerejanya besar, duitnya banyak, tapi dia tidak membangun dasar yang kokoh. Kenapa? Karena mungkin dia datang kepada Tuhan, mungkin dia mendengar perkataan Tuhan, tapi dia nggak melakukannya. Nah, pemuritan ini saudara, sangat simple, tapi sangat sulit. Saudara tidak bisa memuridkan orang kalau saudara sendiri tidak sungguh-sungguh menjadi murid. Nggak bisa. Amen. Jadi Anda sendiri harus datang kepada Tuhan. Anda sendiri harus rajin mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Anda harus taat, patuh, tunduk, obey, melakukan apa yang saudara sudah dengar dari perkataan Tuhan. Baru saudara bisa melakukan hal yang sama kepada jemaat saudara. Nah, karena banyak pendeta nggak melakukan begini, mereka juga nggak punya kuasa untuk membuat jemaatnya melakukan. Dan itu mereka sama-sama suka, sama-sama senang, karena terus terang menjadi murid itu harganya mahal untuk dibayar. Tidak murah, tapi mahal. Nah, jadi banyak sekali saya mendengarkan khotbah-khotbah yang pendeta-pendeta yang hanya isinya sangat dangkal, bukan dangkal lah, mungkin banyak pengetahuan yang dibawakan, tetapi tidak merujuk kepada tobat, ayo kita bukan firman Tuhan. Nggak banyak khotbah yang demikian, yang menantang jemaatnya untuk melakukan. Tolong diulangi, Pak. Ada yang hilang sebentar tadi. Jadi nggak banyak pendeta itu memberikan tantangan kepada jemaatnya untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Kalau dia menuntut jemaatnya melakukan firman Tuhan dengan taat dan patuh dan tunduk, otomatis jemaatnya akan memperhatikan kehidupannya dia juga. Apakah dia juga taat, patuh, dan tunduk? Harganya mahal. Nggak bisa, makanya ada ini ya, yang saya katakan, seringkali ada unholy agreement, satu kesepakatan yang tidak kudus. Ya udahlah, sama-sama lah kita menggali firman aja, kita bisa mendapatkan revelation yang banyak-banyak mengenai ini, mengenai kedatangan Tuhan kedua kali, apa segala, hanya untuk pencerahan, dan yang itu dianggap sebagai suatu pertumbuhan. Saudara, pengetahuan tidak membuat saudara bertumbuh. Pertumbuhan yang sejati adalah seberapa banyak saudara melakukan firman Tuhan. Itu pertumbuhan yang sejati. Nah, Tuhan mau kita sebagai hamba Tuhan membangun kadar pemuritan ini di dalam jemaat yang Dia percayakan kepada kita. Yang Tuhan inginkan adalah setelah Anda mengembalakan jemaat itu, mengajar jemaat itu, mengajak dia menyembah, membawakan Bible study, memberikan counseling, dan sebagainya. Hasilnya apakah kadar murid itu naik dalam kehidupan mereka? Maksudnya apa kadar murid itu naik? Ya, berapa persen dia mulai mengikuti dan melakukan firman Tuhan? Nah, saya terus terang, saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, itu ada pendeta-pendeta, beberapa pendeta besar-besar, dia punya orang-orang khususnya dia yang dekat sama dia, yang selalu membiayai ini dan itu, yang memberikan donasi paling besar dan sebagainya. Dan saya bergaul dengan mereka karena anaknya dikirim ke Amerika untuk sekolah. Saya jadi kenal semua. Saya kadang-kadang heran-heran, ini mereka-mereka ini yang begitu dekat, kayaknya ring satu daripada pendeta itu, kok kadar muridnya rendah sekali. Kalau di Amerika saya melihat mereka bisa merokok cerutu, bisa minum alkohol sampai mabuk, bisa begini dan begitu. Atau bisnisnya saya tahu sendiri tidak beres. Tapi mana peranan si gembala untuk menegur, menghardik, untuk mengkoreksi?
ternyata seringkali ada unholy union, itu ada kong kali kong rohani. Artinya, ya sudahlah, pokoknya kamu kan ini nyumbang banyak, aku nggak usah merecokin hidup kamu, saya khotbah, pokoknya semuanya happy, merasa terangkat, di-encourage, nah, saya nggak usah ngobok-ngobok kehidupanmu. Nah, itu saya pernah diundang satu kali, berkhotbah di gereja cukup besar, 5.000 orang. Pendetanya saya nggak kenal, tapi saya dikenalkan sama salah satu jemaat saya, dan kemudian mereka minta begitu. Nah, yang jemaat saya ini, orang tuanya itu saya tahu bisnisnya itu nggak beres itu ya. Tapi ya dia minta gitu ya untuk saya khotbah di gerejanya dia. Ya, gerejanya kan saya pikir nggak salah apa-apa lah. Saya dikenalkan sama pendeta. Nggak taunya seminggu setengah atau 2 minggu sebelum saya sampai di Surabaya, saya tahu, saya dapat kabar bahwa itu pendeta istrinya ada 2. Lah, yang jadi pendetanya istrinya 2. Ini bos yang punya duit banyak ini yang ngundang saya juga bisnis yang nggak beres. Waduh, rupanya ini ada yang namanya kong kali kong rohani ini begitu. Saya terpaksa cancel, bukan terpaksa sih ya, saya harus cancel. Marah sekali mereka. Tapi ya saya udah nggak urusan, saya nggak mau ada urusan dengan yang begitu-begitu. Nah ini masalahnya begini, saudara. Ini ya saya mau jelas, saya dalam perjalananmu belajar di sekolah kitab ya, saya mau saudara ingat satu hal ini aja. Dengan jelas saya hari ini menyatakan pada saudara apa artinya seorang murid. Yang namanya murid adalah orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Bukan orang yang berpengetahuan begitu banyak, bukan orang yang aktif luar biasa, bukan orang yang nyumbang begitu banyak, bukan. Orang yang datang, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara? Amin. Amin. Saya berdoa supaya saudara tidak akan pernah lupa ketika saudara jadi hamba Tuhan, apa yang saudara bangun. Ingat, saudara nggak lagi bangun bisnis saudara, Anda membangun yang namanya rumah Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang berhak memberikan spesifikasi apa yang harus kita produksi. Produksi kita adalah murid, saudara. Bukan jumlah kehadiran. Dia nggak urusan dengan itu. Waktu di Yohanes 6, ayat 60 itu dan selanjutnya, Yesus khotbah keras sekali. Dia bilang, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak mempunyai bagian bersama dengan aku. Murid yang pengikutnya dia 500 orang cabut, saudara. Sampai tinggal 12. Nah, saya bisa bayangkan perasaan murid-murid Yesus yang 12 itu. Mereka tadinya udah asik banget ya, seneng banget ya. Wah, pengikut kita banyak, things are going well. Ini semua bagus nih. Daftar kehadiran begitu bagus, 500 lebih. Tuhan Yesus ngajarnya kenceng banget. Sampai akhirnya mereka memberanikan diri ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, perkataanmu terlalu keras. Aduh, jangan ngomong terlalu keras begitu, Tuhan. Tahu nggak Tuhan Yesus jawab apa? Yohanes 6 tuh, ayat 67 atau berapa tuh. Dia bilang, kamu nggak mau pergi sekalian? Tuhan Yesus tuh keren banget. Dari 500 lebih itu, 500 sudah cabut, tinggal 12. Yang 12 ini ceritanya menasehati dia. Kalau khotbah jangan kenceng-kenceng dong. Dijawab sama Tuhan Yesus, lu nggak mau pergi juga sekalian, pergi aja. Jadi mohon supaya Anda semua ini jelas produk apa yang dicari Tuhan Yesus. Dia nggak cari jumlah orang saja. Jumlah orang begitu banyak, kalau nggak mau jadi murid, percuma, saudara. Karena suatu hari air bah dan banjir itu akan selalu dan pasti akan datang. Dan rumah yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, pasti akan hancur. Amin. 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 Ini strong foundations that withstand the storms are constructed not only with the doctrine of the word, but also with the disciplines of following Christ and His word. Fondasi yang kuat yang bisa tahan kepada badai
itu dibangun bukan hanya dengan doktrin firman yang benar, tetapi juga dengan disiplin untuk mengikut Kristus, taat kepada Kristus dan firman-Nya. Kembali, what is the foundation? Fondasi itu apa sih? Nah, Paulus mengatakan begini di Efesus 3, sesuai ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, kalau saudara lihat di sini, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, itu ada urutannya. Urutannya adalah dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Jadi, dalam membangun pelayanan, saudara akan mempunyai pilihan. Mau bayar mahal, mau bayar lumayan, atau mau bayar murah, itu selalu ada pilihan. Membangun, itu ada pilihan. Jadi, saudara bisa bangun itu nggak cuma satu model. Anda bisa bangun dengan harga mahal, atau dengan harga 3/4, harga setengah, harga 1/4, harga banting harga, gitu. Ada, bisa. Ini bukan soal keselamatan. Tetapi kalau saudara menjadi hamba Tuhan membangun gereja, kalau Anda membangun gereja pemuritan yang sejati, di mana Anda menekankan prinsip pemuritan ini, Anda menuntut setiap orang yang ada untuk menjadi murid, yaitu datang kepada Dia, mendengarkan Dia, dan melakukan firman-Nya, Anda membangun dengan harga paling mahal, emas. Karena itu harga yang paling mahal. Karena setengah mati saudara khotbah begitu, orang itu kebanyakan nggak mau begitu. Orang maunya yang lebih ringan-ringan saja. Aduh, udahlah, jangan yang terlalu berat-berat gitu. Ajarin saya penyembahan aja lah, penyembahan oke deh. Kalau penyembahan oke. Ya, tapi kalau seru perpuluhan masih oke, penyembahan oke, Bible study oke, persekutuan oke. Tapi kalau suruh tunduk, taat, patuh kepada firman Tuhan, wah, berat, saudara. Nah, ini Anda mempunyai pilihan. Nah, kalau firman Tuhan di sini mengatakan kalau saudara, apapun pilihan saudara, suatu hari api itu akan datang. Setiap pekerjaan, masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dan kalau saudara membangun dengan emas, apa yang saudara bangun akan tahan uji, dan Anda akan mendapat upah. Kalau tidak, pekerjaanmu itu akan terbakar. Rugi. Kenapa? Saudara membuang waktu. Anda mendedikasikan hidup Anda untuk melayani Tuhan, tapi akhirnya mubazir. Karena apa? Karena saudara tidak membangun emas dengan emas. Anda bangunnya dengan jerami. Cepat sih kalau bangun dengan jerami. Bisa langsung cepat besar. Karena dengan biaya yang sama, emas, aduh, baru sedikit. Kalau jerami udah seabrek-abrek. Tapi akan menderita kerugian nantinya. Karena semua pekerjaan yang demikian akan terbakar. Nah, bicara soal fondasi Yesus Kristus, kita nggak bisa membangun dengan dasar yang lain. Ada 3 hal yang penting yang Anda harus perhatikan. Apa artinya membangun fondasi Yesus Kristus? Seperti bangku itu minimum harus ada 3 kaki. Demikian juga ada 3 poin di sini yang penting sekali kalau kita membangun yang namanya fondasi Yesus Kristus. Fondasi yang pertama adalah iman yang benar, doktrin yang benar.
Kedua adalah firman Tuhan itu sendiri. Ketiga adalah persekutuan. Nah, saudara, mari kita lihat ketiga hal ini. Fondasi Yesus Kristus. Yang pertama adalah iman. Di Kisah Rasul pasal 2, kalau saudara baca khotbah Petrus, ini ringkasannya, saudara. Petrus itu khotbah tentang apa? Dia nggak khotbah tentang hal yang lain. Dia nggak khotbah bagaimana 5 kunci sukses di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah krisis, bagaimana menanggulangi badai, rumah tangga. Dia nggak ngomong anything yang begitu-begitu. Dia khotbah satu hal. Petrus berkhotbah mengenai apa? Mengenai Yesus Putra Allah yang tidak berdosa, yang disalibkan dan mati untuk dosa-dosa kita, dibangkitkan pada hari yang ketiga, mengalahkan dosa dan maut, terangkat ke surga, mencurahkan Roh Kudus atas kita, dan Dia adalah Tuhan dan Mesias, dan kita harus meresponi dengan bertobat, dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus, dan memisahkan diri dari angkatan yang jahat ini. Itu ringkasan Kisah 2, khotbah Petrus. Ini doktrin yang sehat, saudara. Ini yang namanya iman yang benar. Siapa Yesus? Dia adalah Putra Allah yang tunggal, tidak pernah berdosa. Apa yang dia lakukan? Kenapa? Apa yang terjadi atas dia? Dia disalibkan sampai mati. Kenapa? Untuk menanggung dosa-dosa kita. Tapi dia bangkit pada hari ketiga. Artinya dia tidak dikalahkan oleh dosa-dosa itu. Dia mengalahkan dosa dan dia mengalahkan maut, musuh kita yang terakhir. Dan dia terangkat ke surga. Artinya itu sebagai putra sulung, sebagai anak sulung, manusia yang pertama masuk surga itu adalah Yesus. Kita semua akan terangkat bersama dengan dia karena kita percaya kepada buah sulung yang berhasil, yaitu Yesus Kristus. Dan dia terangkat ke surga, kemudian dia mencurahkan Roh Kudus atas kita semuanya. Dan dia adalah Tuhan dan Mesias. Dan artinya dia Mesias itu kan juru selamat. Tapi dia bukan hanya juru selamat, dia Tuhan juga. Dia bukan Tuhan yang nggak mengerti penderitaan kita dan nggak mengerti apa yang kita lampaui. Ibrani mengatakan dia menebus kita dari itu semua karena dia mengalami itu semua. Dia Tuhan dan Mesias. Kita perlu mengerti bahwa dia bukan hanya Tuhan yang terpisah dari kita, tapi dia juga Mesias. Dia bukan hanya Mesias cuma menebus kita, tapi dia juga Tuhan. Dia yang menciptakan alam semesta. Itulah dia Yesus. Dan kita harus meresponi pertemuan kita dengan Tuhan Yesus ini dengan apa? Dengan bertobat. Kita nggak bisa cuma percaya. Harus ada pertobatan. Harus memberi diri dibaptis. Dan menerima karunia Roh Kudus. Dan kita harus hidup memisahkan diri dari angkatan yang jahat ini. Artinya kita mempunyai pola hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nggak bisa kita itu percaya Yesus, katanya menerima Yesus, tapi hidup kita tetap sama seperti orang dunia. Bedanya cuma kalau hari Minggu kita datang ke gereja. Ini adalah iman yang benar. Ini semua harus dikhotbahkan. Ini semua adalah the right doctrine, doktrin yang benar, saudara. Tanpa doktrin yang benar, kita tidak meletakkan dasar Yesus Kristus. Yang kedua adalah firman. Doktrin itu penting, tapi setelah kita meletakkan doktrin yang benar, firman itu adalah firman yang hidup. Firman yang harus kita bergaul dengannya setiap hari. Nggak mungkin kita menjadi murid kalau kita tidak bergaul erat dengan firman Tuhan. Artinya, saudara, Anda sendiri harus cinta firman Tuhan. Harus hidup dengan firman Tuhan. Anda harus makan firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma buka Alkitab untuk cari khotbah. Anda buka Alkitab untuk makan dirimu sendiri. Kenapa, saudara? Supaya saudara itu dipenuhi pikiran saudara. Roma 12 mengatakan, janganlah kita ini menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita, sebentar, bahasa Indonesianya saya kurang hafal. Roma 12 ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini adalah seorang murid. Nggak bisa kalau nggak, sebagai seorang murid kita harus berubah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Gimana caranya berubah menjadi seperti Yesus? Berubahnya adalah melalui pembaharuan budimu. Artinya budi itu kan otak dan hati nurani. Gimana merubah otak dan cara kita berpikir? Hati nurani kita yang memberikan kita bimbingan dalam membuat keputusan atau membuat sikap, bersikap terhadap sesuatu. Gimana supaya sikap hati kita itu sesuai dengan sikap hati Allah? Kalau Tuhan itu sedih tentang sesuatu, kita juga sedih tentang sesuatu. Kalau Tuhan marah tentang sesuatu, kita juga marah tentang sesuatu. Kalau Tuhan itu jijik dengan pornografi, kita mestinya kan jijik juga sama pornografi, bukannya malah seneng. Nah, gimana supaya hati nurani kita itu sejalan dengan Tuhan? Pikiran kita, pola pikir kita sejalan dengan Tuhan. Ya ini udah jelas sekali di sini dikatakan. Pembaruan budimu itu gimana? Ya dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Makanya kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, saudara. Setiap hari kita harus baca firman. Supaya apa? Supaya sepanjang hari Anda bisa membandingkan firman Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam pikiran saudara. Ketika saudara berpikir tidak sesuai firman Tuhan, saudara ada bandingannya. Oh iya, tadi aku baca begini, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Aku harus merubah cara berpikirku. Anda sikap hatimu dengan Tuhan. Ada misalnya saudara dikerjain sama orang atau apa, dan saudara dendam, saudara panas, saudara ingin melukai. Tiba-tiba saudara, kok hatiku begini ya, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara kalau nggak pernah baca firman Tuhan, itu koreksinya bagaimana? Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara bisa membandingkan pikiran saudara, motif saudara, sikap hati saudara, dengan perasaan saudara, dengan firman Tuhan. Ketika itu nggak cocok, saudara bertobat dan mengubah hal itu untuk disesuaikan dengan firman Tuhan. Itu adalah proses bagaimana kita bisa menjadi murid. Jadi tidak mungkin menjadi murid Kristus kalau doktrinnya nggak benar, dan nggak mungkin jadi murid Kristus kalau tidak bergaul erat dengan firman Tuhan. Sebelum kita bisa tunduk pada firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan, makan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah itu saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bicara tentang Yesus, Yesus adalah firman. Jadi kalau kita ngomong fondasi Yesus Kristus, nggak bisa lepas dari ini. Firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara mau hidup menjadi terang bagi manusia, hanya terdapat di dalam Dia, hanya terdapat di dalam Yesus, dan Dia adalah firman. Saudara, bersatu dengan firman, maka hidup yang ada di dalam Dia akan ada di dalam Anda, dan terang yang ada di dalam Dia menjadi terang di dalam diri Anda. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah hidupmu. Hidupmu akan jadi seperti itu. Anda akan bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasai Anda. Amin, saudara? Amin. Yang ketiga, terakhir, kalau kita tadi bicara bangku itu perlu tiga kaki minimum. Yang pertama doktrin yang benar, kedua adalah firman, ketiga adalah persekutuan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita atau mengharapkan bahwa kita itu bisa melakukan itu semua tanpa bantuan daripada orang-orang di sekitar kita. Ya, Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ada satu persekutuan di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Maksudnya apa? Mereka bukan cuma datang mendengarkan suatu pidato atau suatu lecture gitu ya, suatu
pengajaran itu mereka dengarkan dan ada persekutuan. Kenapa? Karena disitulah mereka berdiskusi bagaimana caranya menerapkan pengajaran itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan bagaimana mereka itu saling mengingatkan, saling menolong untuk orang-orang itu bisa berubah dan melakukan firman Tuhan. Kamu kok kemarin ini saya lihat kamu marah-marah sama istri kamu ya. Kayaknya firman Tuhan bilangnya begini loh. Oh ya, aku diingatkan. Terima kasih. Itu terjadi dalam suatu persekutuan. Dan mereka itu, disitulah persekutuan itu, mereka saling menolong dan mereka menggodok firman Tuhan itu bersama-sama dan menerapkan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan mereka pribadi demi pribadi. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu banyak mengadakan mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini gereja, saudara. Yang namanya gereja dalam visi Tuhan itu begini, bahwa ada satu hubungan yang demikian erat, sehingga mereka bisa saling berbagi di dalam kebutuhan mereka. Mereka tidak hidup egois lagi, tapi mereka hidup untuk membantu satu dengan yang lain. Selalu ada yang berkorban untuk memberikan sesuatu bagi yang lain. Ini adalah persekutuan atau gereja yang dimana tidak mungkin kita bisa menjadi murid itu solo, menjadi murid itu sendirian. Nggak mungkin. Kita hanya bisa bertumbuh di dalam sebuah persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu, kita mulai membangun suatu hubungan yang erat satu dengan yang lain, di mana ada hubungan yang dekat, sehingga mereka bisa memberikan koreksi, bisa memberikan peringatan, bisa memberikan pertolongan di saat kita membutuhkannya. Nah, itulah tiga hal yang menjadi dasar di dalam meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus itu terdiri dari tiga hal itu. Iman, firman, dan persekutuan. Ya. Tiga hal ini adalah hal yang Anda harus bangun di dalam gereja Anda masing-masing. Anda harus mulai dengan meletakkan dasar iman yang benar, doktrin yang benar. Ya. Kemudian Anda harus mengajar semua orang, termasuk mulai dari Anda sendiri. Cinta firman, hidup oleh firman, makan firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya firman itu masuk ke dalam pikiran kita, sehingga sepanjang hari kita bisa membandingkan pikiran kita dengan firman, perasaan kita dengan firman, kehendak kita dengan firman, motivasi hati kita dengan firman, sikap hati kita dengan firman. Kalau nggak cocok, kita harus berubah. Roma 12 ayat 2. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Pembaharuan budi kita. Budi itu artinya pikiran dan hati nurani, saudara. Jadi itu diubah oleh firman. Baru saudara bisa ngajar kepada jemaat saudara untuk melakukan hal yang sama. Itu esensi daripada gereja. Amin, saudara. Amin. Jadi, mudah-mudahan saudara bisa menangkap isi hati Tuhan. Gereja seperti apa yang Dia inginkan. Dia ingin Anda menjadikan orang-orang itu murid, bukan sekedar pengikut. Ya. Mengikut itu karena ada maunya. Murid mengikut, tapi untuk menjadi seperti gurunya. Amin. Nah, itu bedanya pengikut dan murid. Nah, saudara, hari ini saya barusan membawakan Discipleship Driven Church. Minggu depan saya akan kupas lagi dari ayat yang sama, Matius 28, Discipleship Driven Evangelism. Kita akan pelajari mengenai pemuritan ini, karena saya rasa ini sangat penting di dalam kita membangun gereja. Kita masih dalam rangkaian eklesiologi. Saya ingin memberikan tekanan yang khusus mengenai
pemuritan ini, saudara. Ya, Pak. Kalau kita tidak membangun murid, saudara, Anda nggak punya gereja, Anda punya pertunjukan yang hebat, Anda punya kumpulan orang-orang tertentu, gitu ya. Ya. HKBP, kumpulan orang-orang Batak, gitu. Gemit, kumpulan orang-orang Timur, gitu. Timor, Gemim, kumpulan orang-orang Manado. Itu Anda bisa bikin kumpulan apa, gitu. Anda bikin sendiri. Saya nggak mengatakan gereja-gereja tadi itu tidak memuridkan, bukan itu maksud saya. Tapi kalau saudara mau mempunyai gereja yang sejati, nggak cukup hanya ngumpulin orang-orang, tapi Anda harus membangun mereka menjadi murid. Murid adalah orang yang melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Tadi dikatakan datang kepada Dia, mendengarkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Amin, saudara? Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan Terima ini bisa menjadi berkat. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Dhani, terima kasih. Gimana kalau kita tutup dengan doa? Mungkin siapa? Pak Yonatan mau berdoa gitu menutup? Gimana? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami lagi Tuhan. Di pagi hari ini kami belajar tentang pemuridan. Engkau menghendaki kami untuk memuridkan umat-Mu di seluruh Kalimantan Barat, Kalimantan ini Tuhan. Kami bukan saja membangun gereja-gereja, menjadi gembala-gembala, tapi kami punya tugas untuk memuridkan Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesadaran seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dhani. Saya mau tanya sedikit ini.